Allah bless the road I walk, give strength and truth in every talk, guide every day with truth and light, and fill our hearts with pure delight. May Allah bless the road I walk, give strength and truth in every talk, guide every day with truth and light, and fill our hearts with pure delight. When my days feel heavy and the road is blurry, I hold on to mercy, knowing you are with me. When my plans keep falling and my tears are calling, I see gentle healing in the truth you're giving. Every test you send me leads me where I should be. Your choice is a life for me, a calm in my destiny. I trust in your path for me, it's all a beautiful decree. You guide every step I take, through every rising heartbreak. Your wisdom is all I need in every beautiful decree. When my heart feels broken by the words unspoken, you remind the chosen that your will is golden. When I fear tomorrow and I drown in sorrow, you reshape my shadow with a brighter window. Every test you send me leads me where I should be. Your choice is a light for me, a calm in my destiny. I trust in your path for me, it's all a beautiful decree. You guide every step I take, through every rising heartbreak. Your wisdom is all I need in every beautiful decree. Your choice is a light for me, a calm in my destiny. I trust in your path for me, it's all a beautiful decree. You guide every step I take, through every rising heartbreak. Your wisdom is all I need in every beautiful decree. Your choice is a light for me, a calm in my destiny. I trust in your path for me, it's all a beautiful decree. You guide every step I take, through every rising heartbreak. Your
waiting for who I will be. Even when storms begin to rise, I look for peace above the sky. And when my heart feels weak, I whisper prayers I need. I know He hears my pain and brings calm after the rain. Inshallah, good things come. Keep your trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, beautiful plans are on the way. I've seen doors close suddenly, but better ones appear for me. What's meant for us will always stay. Nothing can take it away. And when my heart feels weak, I whisper prayers I need. I know He hears my pain and brings calm after the rain. Inshallah, good things come. Keep your trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, beautiful plans are on the way. Inshallah, good things come. Keep your trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, good things come. Keep your trust in every step. What is written you will get. Hold your faith, don't let it break. Inshallah, beautiful plans are on the way. I wake up with a hopeful heart. The morning light begins my day. I breathe His peace in quiet time and feel His love along the way. The gentle wind reminds me now that every step is in His plan. I walk with faith through all the noise, for He is near, He holds my hand. When the world feels heavy on me, I find strength in His mercy. Graceful life, Allah light my soul. Every blessing makes me whole. Graceful life, Allah calm my fear. Allah's love is always near. Graceful life, Allah guide my way. Every moment that I pray. Graceful life, Allah lift my soul. Allah's love makes my heart whole. The days may change, but He's the same. His gentle guidance leads me through. I trust His wisdom in my path, for every promise stays so true. Through joy and pain I keep His name. He gives me hope in darkest nights. My heart grows warm with every prayer. His mercy fills my life with light. When the world feels heavy on me,
I find strength in His mercy. Graceful life, Allah light my soul. Every blessing makes me whole. Graceful life, Allah calm my fear. Allah's love is always near. Graceful life, Allah guide my way. Every moment that I pray. Graceful life, Allah lift my soul. Allah's love makes my heart whole. Graceful life, Allah light my soul. Every blessing makes me whole. Graceful life, Allah calm my fear. Allah's love is always near. Graceful life, Allah guide my way. Every moment that I pray. Graceful life, Allah lift my soul. Allah's love makes my heart whole. Graceful life, Allah light my soul. Every blessing makes me whole. Graceful life, Allah calm my fear. Allah's love is always near. Graceful life, Allah guide my way. Every moment that I pray. Graceful life, Allah lift my soul. Allah's love makes my heart whole. They can talk about me, they can make fun. They say things to hurt me, they say that I'm dumb. The color of my skin or where I come from, and that I don't belong. They can talk and say what they want, as long as I've got Allah in my heart. You made me who I am, and I should embrace the strength that you gave. I praise you where I stand, I call on your name, and you show me the way. They can laugh at my clothes, they can point and stare. They say that I'm stupid and no one will care. The way that I move and the things that I do, and say that I'm not like you. They can talk and say what they want, as long as I've got Allah in my heart. You made me who I am, and I should embrace the strength that you gave. I praise you where I stand, I call on your name, and you show me the way. I am fearless, I am here. Nobody can take that away.
Have you ever found it hard to breathe? Or even lost the courage with the world at your feet? In the dark where the shadows creep, the shining light is all we seek. Even when the dark comes crashing through, need a love to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right. Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes. When I was young, I was a fool. I was blinded to know any better. I was afraid I made too many mistakes, and you'd only look at me as a sinner. No matter how much I would try, all the walls I put up always shattered, until your mercy conquered me. Oh Allah, you know all of my insecurities, and you keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities, and you call me back when I go astray. Whatever I did, whatever I said that's wrong, it was only because I was fed up. I thought I could do it all, that I was strong, but it turned out I wasn't so clever. No matter how much I would try, all the walls I put up always shattered, until your mercy conquered me. Oh Allah, you know all of my insecurities, and you keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities. You call me back when I go astray. Every time I reflect on your blessings, couldn't thank you enough if I tried. If I praised you like the angels until the end of time, it's not enough to deserve all of your love. Oh Allah, you know all of my insecurities. You keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities, and you call me back when I go astray. Oh Allah, you know all of my insecurities, and you keep them hidden far away. Oh Allah, you hide all of my sins and impurities, and you call me back when I go astray. Oh Allah. Sometimes we fall into darkness and we lose hope. It gets harder to cope when pain is all that we harness. It stays in our soul. It gets hard to let go. Oh Allah, please give us patience, for you're the only one who truly
take longer to heal. When ease hasn't set and hearts are full of regret. When fear is all that we feel, it's hard to forget that it's all in your head. Oh Allah, please give us patience, for you're the only one who truly knows. Ya Allah, قوي إيماني إني في الظلام وأنت الرحمن أرجو منك الأماني وهبت الكلام دعاء السلام. I've been lost inside my mind. Oh Lord, can you give me a sign? Because I've lost track of how many times that I asked you to make it right. Ya Allah, قوي إيماني إني في الظلام وأنت الرحمن أرجو منك الأماني وهبت الكلام دعاء السلام. يا ربي قوي إيماني إني تائه في الظلام أرجو منك الأماني وهبت الكلام دعاء السلام. يا الله قوي إيماني إني في الظلام. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah nggak asing lagi ya dengerin suara saya. Masya Allah, kita ketemu lagi di podcast Darum Kesayangan. Masya Allah, dengan tentunya tema yang lebih asyik lagi tiap harinya. Walaupun ada bahasa Inggrisnya ya. Pastinya teman-teman semuanya udah nggak sabar ya menyimak apa yang bakal dibahas ya. Bintang tamu kita kali ini, Masya Allah, nggak asing lagi, ya, luar biasa. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adab Sulukil Murid dengan temanya hal yang paling berbahaya bagi santri. Dengan bintang tamu kita, Salma Al-Idrus, faltatafaddal maskur ma'jud, sallu ala nabi. Ada kesalahan ya teman-teman. Ini Kesalahannya apa ya? Apa? Saya yang MC sudah. Oh iya dah. Isi. Oh, baik gantian. Kan ini sudah hari ke-18 ya. Masa dari dulu. Saya takut bosen, Ustazah. Ya apa? Ustazah salam aja, bismillah. Jangan ya teman-teman ya. Kita ada Masya bintang Allah. tamu baru hari ini. Kak Jihan sudah pulang Kak Jihan diganti pulang. Erlisa. Erlisa, kita sapa coba teman-teman ya. Assalamualaikum Kak Erlisa. Halo teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak dijawab rek salame. Iya, Erlisa orang barat ya. Iya. Erlisa itu nama mereknya. Itu loh yang buat kue itu loh. Apa sih biasanya? Apa itu? Sing gawe kue, gawe cake apa iku biasanya sing teko seng segi 4. Lengser. Lengser. Bukan dilengserkan ya. Masya Allah. Kak Salma sudah siap? Siapa apa? Loh, ya kan saya MC hari ini. Wah, kalau saya yang ngisi kayaknya propaganda macam-macam nanti ini, Ustazah. Emangnya IDF propaganda. Kak Salma kan udah MC dari tadi siang. Sekarang gantian. Hari ini pondok sepi sekali ya. Iya. Tapi mudah-mudahan kita masih semangat. Anak-anak online masih semangat. Masih dong. Ya. Ntar lagi Tenang. khatam, yeay. Khotem kita rayakan pakai sampel ayam. Masya Allah. siap. Ya. Yang di rumah virtual makan sampelnya, oke? Yang di rumah nasi tumpeng. Oke. Judul kali ini adalah red flag. Ini pergantian ya. Oh iya ada Jadi- pergantian nih. Switch ya. Ya, siap. Berarti saya narasumber Ya, betul. materi. Oh ya Ya. udah, bismillah. Oke, fadl. Oke. Malam hari ini
kita bintang tamunya ganti lagi. Bintang tamunya adalah Ustazah Dina BSA. Tema malam hari ini kita membahas red flag terbesar santri. Perasaan gak ganti-ganti bintang tamunya. Red flag. Oke. Ya. Ah. Apa ini? Apa jawabku betul. Gak Astagfirullahaladzim. Kenapa ini gitu ya? Bahasa Indonesia aja ya. biar Apa ini. sih maksudnya Kak Salma yang dibahas tuh apa sih? Nah, makanya red flag. Kenapa santri ada red flagnya nih? Mengulas bahaya yang tak selalu terlihat, tetapi mampu mengganggu perjalanan seorang santri dalam menuntut ilmu. Kita kan udah santri nih Ustazah dari kemarin. Sama Imam Haddad juga dipanggil Saya juga Ayyuhal Murid. santri. Iya. Iya, ayyuhal murid, Masya Allah. Sekarang kita pengen tahu red flag terbesar santri itu apa? Oh gitu. Gitu. Ya. Baik, kalau begitu kita mulai aja ya. Siap. Kak Erlisa musik. Set. Kayak DJ. Mantap. Seret, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ada yang kirim-kirim salam enggak? Ada sudah. Kerja kayak radio ya kita ya. Alhamdulillah ketemu lagi, kembali lagi kita di kelas adab Sulukil murid. Sulukil Murid ya, sebuah kitab yang cemerlang ya, yang bisa dipelajari semua kalangan yang ingin hijrah ya, yang ingin merubah profesinya sebagai seorang santri ya. Luar biasa ya, Imam Haddad ngasih step by step dengan sistematis, tangga demi tangga ya, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita dengar kemarin ya, guru itu siapa ya? Ada definisi lain dari guru ya. Guru itu adalah pintumu menuju Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu siapa? Pintumu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau mau menuju Allah, kuncinya itu guru ya. Udah jadi santri, udah Masya Allah jadi guru bahkan mungkin ya, tapi mungkin Kak Salma ada terselip hal-hal yang bahaya bagi santri. Itu Ada yang red pengen flag-nya, tahu, Ustazah. ya. Red flag. Ada hal-hal berbahaya bagi santri yang membuat dia keluar dari tujuannya menuntut ilmu. Nah, Bisa-bisa ilmunya nggak berkah nih. sama Ya. sebahaya itu ya Ustazah. Kemarin kita udah belajar ada hidayah, ada taubat, jaga hati, cari guru, cari teman, jaga anggota tubuh ya. Apalagi kemarin banyak ya. Banyak Udah banget. semuanya Betul. udah beres, tinggal sekarang kita waspada. Ada warning, ada something ya. Hal-hal yang berbahaya bagi orang yang merasa dirinya murid, Nah, merasa dirinya santri atau talabul ilm. Min adarru syai'in 'alal murid, kata Imam Haddad ya, di akhir-akhir kitab tuh dihimbau ya. Ada adarru syai', ada hal yang berbahaya 'alal murid ya. Supaya apa? Jangan sampai kita kejadian kayak begini ya. Ini bukan tentang penyakit hati dan lain sebagainya, bukan. Ada lagi ya. Talabahu lil mukasyafat wa istiyaquhu ilal karamat wa khawariki al-adat. Khawarikil adat, keluar dari kebiasaan. Wa hiya la yadharu lahum madama mustahiyan liduhuriha li'annaha la tadhar illa ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Dan termasuk yang paling berbahaya bagi santri, bagi seorang yang ingin berjalan menuju Allah, yang ingin deketin dirinya kepada Allah, yaitu dia mencari sesuatu demi untuk bisa jadi orang kasyaf. Jadi menuntut ilmu bukan demi untuk ridho Allah dan Rasul, tapi biar jadi orang kasyaf. biar kayak sakti gitu Ustazah ya. Iya, belajar sama Mama Loren. Biar kayak kebuka hijabnya gitu loh. Iya. Ada banyak orang yang kayak begitu kok. Masuk madrasah tahfidz tujuannya bukan pengen sesuatu dari Al-Quran, cari syafaat dari Al-Quran, enggak. Tujuannya apa? Biar dipanggil hafid dan hafidhah.
susah-susah usaha cuman tujuannya kecil banget Betul. ya yang dituju gitu. Ini dia cari pengen mukasyif ya, yaitu orang yang khawarikil adat yang bisa membuka rahasia-rahasia ya, dan keinginannya untuk bisa dapetin karomah dan dapat melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Jalan di atas air. Padahal sekarang sesuatu yang ajaib-ajaib itu di zaman ini udah banyak loh. Dulu telepon itu benda mewah. Kok bisa halo ngomong sama orang yang di Jauh Amerika, banget. ngomong sama orang yang di Brunei ya. Keluar lagi video call sampai sak gambar-gambarnya sekarang. Ya, luar biasa kan? Benar-benar. Bagi mereka dulu tuh barang mewah. Generasi-generasi kakek kita, ibu umi-umi kita. Zaman dulu kalau foto sama kulkas bangga. Senden kulkas red ya. Foto pakai mobil sedan. Kalau sekarang kan desit ya. Itu sesuatu yang sekarang nggak perlu pakai apa? Mempeng-mempeng belajar mau kasyaf, mau keluar adat, sekarang udah terjadi semua. Dulu orang bilang nggak mungkin bisa ke bulan, ternyata ada orang nyampe bulan. Ya. Hal-hal yang nggak mungkin terus sedikit-sedikit jadi mungkin sekarang. Udah ada AI, udah ada macem-macem. Ya. Sayang kalau kamu nuntut ilmu cuman pengen ya itu, biar dapat karomah, biar bisa hilang, celing langsung Ka'bah. Udah ada pesawat padahal, Benar. ya kan? Biar bisa nyikap rahasia-rahasia orang. Oh kamu ini nanti begini. Ya. Kamu insya Allah 50 hari lagi nyemplung sumur. Nah, pengen bisa yang gitu-gitu. Iya. Apa manusia indigo tuh? Manusia indera keenam, sixth sense. Ya, jadinya ya itu. Dia belajar sungguh-sungguh tuh pengen itu ternyata. Ya. Biar dapat karomah, melakukan yang nggak bisa dilakukan orang. Ya. Tapi di sini Imam Haddad ngejelasin, ketahuilah bahwa karomah itu tidaklah akan nampak kepada diri selama ia menginginkan. Karomah itu malah nggak dikasih sama Allah. Begitu. Ya. Orang-orang yang dapat karomah itu justru yang nggak pengen karomah, yang malu banget sama karomah, sampai disimpen-simpen. Yang kasyaf-kasyaf itu Iya. nggak mungkin ditampakkan. Ya. Kalau orang menampakkan itu tukang sulap, bukan kasyaf. Ya. Karena orang kasyaf, orang punya karomah nggak mungkin menampakkan kecuali Allah yang nyuruh. Seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim memang harus ditampakkan. Amr dari Allah. Padahal orangnya tawadu, orangnya nggak mau. Ya. Tambah benci, tambah nggak mau, tambah Allah kasih. Semakin kamu tolabal mukasyif, minta, sampai segala macam upaya dilakukan, tambah nggak dikasih. Ya, Imam Haddad udah bilang, karomah itu tidak akan nampak pada diri seseorang selama ia masih menginginkannya. Ya, untuk ditampakkan nggak mungkin, karena sesungguhnya karomah itu ya, biasanya tidak akan nampak kecuali pada seseorang yang membenci karomah tersebut. Yakrohuha, bukan cuma nggak mau tapi membenci. Ya, dan tidak menyukainya. Dia nggak seneng karomah. Itu hal yang paling bahaya bagi santri. Dia keluar jalur dari yang semestinya. Ya. Hal yang paling bahaya orang yang ingin mendekat kepada Allah. Bahaya dia ingin jadi orang kasyaf. Dia ingin dibukakan hijab. Dia ingin bisa melihat ini dan itu, mendapatkan karomah, dapat keajaiban. Ya. Saking rindunya dia dengan karomah, ya. Sampai dia ngamalin amalan aneh-aneh, bertapa di gunung berapa 40 hari. Ya. Demi ini ada yang begitu, ada. Ya. Sehingga dia membaca ini, membaca itu ya supaya dapetin karomah, ya dari riyadhahnya sendiri supaya kebal ditembak gak mati. Ya. Daftar jadi tentara aja tuh. Bisa terbang dan yang lain sebagainya ya, atau hal-hal yang menyalahi adat kebiasaan ya. Ketahuilah selagi masih ada di dalam diri seorang santri keinginan mendapatkan karomah, maka justru dia tidak akan bisa. Jangan khawatir, karomah itu akan muncul bagi seorang yang tidak ingin mendapatkannya ya. Kalau sebaliknya maka dia nggak bakal dapat. Ya, jadi hati-hati. Ya. Itu bahaya besar bagi seorang santri. Talabul karomah
wal mukasyif. Santri belajar, berzikir, melakukan riyadhah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk apa? Bukan ingin mendapatkan hal-hal yang luar biasa macam itu. Ya. Itu kan terserah Allah kan, Allah mau ngasih gak ngasih. Karena Allah pasti memilih hambanya yang pantas, gak usah diminta. Ya. Ntar malah jadinya ujub. Dia belum waktunya dikasih, dapat, akhirnya jadinya ujub. Kayak orang yang minta mimpi Rasulullah, padahal dia sendiri tuh belum mampu sebenarnya, gak kuat sama ujubnya. Nantinya itu loh. Jadi begitu. Santri harusnya kayak sekarang kita ibadah, bukan karena Ramadan. Ibadah tuh karena Allah, bukan karena Ramadan. Ngapain kamu ngaji berjus-jus? Ramadan? Enggak. Sholat banyak ngapain? Sholat tasbih? Ramadan? Tidak. Kalau dia ibadah karena Ramadan, begitu Idul Fitri, Syawal, mandek. Selesai. Qurannya balik lagi ditutup. Ya kenapa? Karena Ramadan ibadahnya. Ya. Ngapain udah gak sholat tasbih lagi? Udah selesai Ramadannya. Ya. Kok nggak ribah lagi, nggak namimah? Iya, waktu Ramadan berhenti, Syawal lanjut. Itu tanda Ramadannya nggak keterima, karena dia beramal ternyata sebanyak itu satu bulan cuman gara-gara untuk Ramadan. Ya. Sama nih santri beramal macem-macem, ternyata bukan karena Allah, karena pengen jadi orang kasyaf. Nah itu hati-hati, itu bahaya. Ya. Pengen karomah, pengen kasyaf itu dibuka sesuatu yang gaib-gaib, ya. Pengen bisa melihat jin dan malaikat, apa tuh, mengetahui hal-hal yang tersembunyi, ya kan macam-macam karomah itu kan, supaya apa? Dianggap wali sama orang lain. Oh iki wali, murid iki. Wah, hati-hati itu bahaya banget. Ya. Allahumma salimna wa iyyakum insyaallah, ya. Itu para ulama tasawuf itu sangat mengkhawatirkan hal ini, sangat memperingatkan bagi santrinya mengenai hal ini, ya. Kenapa sih kok mereka nggak setuju santrinya begitu? Pertama, itu dianggap penyimpangan niat, nggak sesuai dengan niatnya. Thalabul ilm, mondok tuh ngapain? Masa ada di sini visi dan misi menjadikan kamu kasyaf? Ada nggak? Nggak ada. Jadiin kamu punya karomah, pondok supaya kamu jadi wali, ya insya Allah ya, wali-wali daya. Jadi wali iya, bukan dianggap sebagai wali. Ya, jangan ya. Tujuan tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs wa taqarrub ilallah. Ingat, itu tujuannya. Tazkiyatun nafs wa taqarrub ilallah. Ya, membersihkan jiwa dan mendekat kepada Allah, bukan mencari kemampuan yang luar biasa. Bukan. Apalagi ambisius sampai main dari jalur belakang. Hati-hati ya. Pakai ilmu hitam dan segala macam. Ya. Banyak ulama mengatakan man talabal karamah haramul istiqomah. Hati-hati. Siapa yang mencari karomah akan dihalangi dari istiqomah. Ngeri ya. Karena istiqomah itu lebih tinggi dari karomah derajatnya. Iya. Terus yang kedua, kenapa ulama sangat mengkhawatirkan, menekankan jangan sampai murid-muridnya tuh begini. Ya. Yang kedua, karena bisa menjadi tipu daya setan. Setan gampang bisikin orang yang tujuannya sudah lalai dari selain Allah. Setan bisa menipu orang yang ingin kasyaf. Kadang seseorang melihat hal aneh, itu setan itu. Dia nganggep, wah saya sudah ditampakkan ini. Hati-hati tuh, merasa mendapat ilham. Bangun tidur tiba-tiba dapat ilham. Suruh pergi ke hutan. Iya, dari kemarin bingung bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya tahu. Tiba-tiba dapat ilham suruh menggali tanah di belakang rumahnya ada emas katanya, harta karun. Korun itu loh di sana meninggalnya, masa hartanya sampai di sini? Harta karun di mana-mana. Betul. Cek so gini korun. Ya? Ami korun. Lah ya ami korun ini apa? Ya. Udah, terus dia merasa apa? Merasa bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, itu bahaya enggak tuh? Bahaya, melenceng dari tujuan dia nuntut ilmu.
Padahal itu cuman apa? Talbis iblis. Ya, tipuan setan. Sampai tokonya dikasih nama Firblis. Fir'aun dan Firblis? iblis. Ya, banyak ulama tasawuf memperingatkan ini, terutama dalam kitab-kitab tasawuf klasik ya dibahas. Yang ketiga, kenapa? Bisa membuat ujub dan takabur. Kalau dia nggak siap, tiba-tiba dikasih bisa kasyaf, bisa karomah, ujub takaburnya nggak kuat. Oh, saya tiap hari ya kodok sama Nabi Muhammad misalnya. Gak kuat sama ujubnya, luntur amalannya itu. Jika seorang merasa dirinya punya kasyaf, punya karomah, merasa wali, maka akan mudah sekali jatuh kepada ranah ujub, pamer, bangga dengan dirinya, merasa lebih tinggi dari orang lain, jadinya takabur dong, ya, merasa lebih dekat dengan Allah, yang lain tuh masih belum, saya ini udah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal itu sangat berbahaya. Kenapa? Oh, sadamahan ter. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Akhirnya saya dapat kopi walaupun gak goreng kroket ya. Gak sempet bikin kopi, dianteri kopi. Nah, ini kasyaf atau gimana ini? Karomah ini. Kepingin langsung datang. Karomah Ustaz Damaha, bukan saya. Syukran Kak Erlisa. Yang keempat, coba kita perhatiin yang keempat nih unik. Para ulama salaf justru takut sama karomah. Lah kok kita yang belum jadi ulama malah pengen minta. Terus tinggi mana derajat kita dengan mereka? Aina nahnu minhum. Kok aneh ulama yang takut, kok kita yang minta. Ya. Ulama justru takut kok, ini bela-belain bertapa 3 hari 3 malam gak makan. Udah ngerasa kayak jadi Syekh Abu Bakar bin Salim. Gunung Semeru, gunung kulalui, laut kulintasi. Oh keliru ya. Banyak wali Allah itu menyembunyikan karomah mereka. Mereka khawatir dengan istidraj. Ya, istidraj itu karunia yang sebenarnya ujian dari Allah. Dilulu kayak dikasih gimana, tapi sebenarnya itu istidraj. Jadi kayak nikmat, kayak dapat nikmat gitu sudah. Kayak dapat nikmat, tapi itu cobaan sebenarnya. Imam Junaid al-Baghdadi beliau berkata, "At-tariq ilallah masdud illa ala man iqtafa athar rasul." Jalan menuju Allah itu ma'dud, tertutup, kecuali bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Harusnya kamu itu fokus terhadap syariat kalau mondok. Fokus terhadap ibadah. Fokus terhadap akhlak. Yang keempat, fokus supaya bisa istiqomah. Keluar dari di luar sana tantangan luar biasa, kamu istiqomah tetap. Itu tujuannya. Bukan supaya keluar pondok jadi wali. Yang datang ke saya banyak, disubuk langsung duit akeh. Bukan pada kasyaf tujuannya. Kita belajar adab sulukil murid, bukan untuk supaya kasyaf, tidak. Tujuannya syariat, ibadah, akhlak, istiqomah. Itu ya, bila perlu ini ditempel di pondok-pondok. Ya, biar tahu apa tujuan mereka. Yang kelima, prinsip penting dalam tasawuf ya, para ulama mengatakan al istiqomah a'dam min alaf karomah. Kita udah sering bahas ini ya. Istiqomah itu lebih agung loh ya, a'dam, daripada 1000 karomah. Bagaimana? Ya ayo ya, apa yang kamu cari? Kok jadi pengen dapat ilham, dapat wahyu malaikatnya? Ini waktu bahas ini Ustaz Burka cerita lucu. Ada orang bertapa di dalam gua Hira. Pengen apa? Pengen dapat wahyu dari malaikat Jibril. Ya. Sampai berhari-hari, beberapa hari aku lupa, Ustaz Burka bilang mungkin seminggu, 2 minggu, sampai 30 hari atau 40 hari ya. Gak datang-datang malaikat Jibril lagi. Ya. Rupanya Gua Hira sekarang itu udah gak kayak dulu. Gua Hira sekarang itu udah ada fasilitas-fasilitas umumnya. Bahkan akan ada cable car juga kan nanti. Ya.
Akhirnya ada orang ketuk-ketuk punggungnya dia. Hehehe. Wah, malaikat Jibril datang. Ya Allah, saya dapat wahyu. Ya dapat ilham. Ternyata noleh orang. Hehehe, Hamam di mana? Mas Ilham yang datang ya tuh. Mas Ilham bukan Ilham. Ternyata Masya dia Allah. nyari toilet di mana? Gagal wes, gak dapat wahyu. Wes. Dapat roti kacang akhirnya. Itu ya, istiqomah afdal min alaf karamah. A'dham bahkan ya. Jadi ukuran wali itu bukan bisa terbang, kita udah bahas, bukan bisa mengetahui yang gaib, jalan di atas air, kasyaf ya. Tetapi apa ukuran wali? Dia pasti taat kepada syariat. Masa ono wali gak taat? Betul. Ya. Dia pasti akhlaknya baik dan yang penting hatinya bersih. Ya. Kalau bahas wali panjang, ada hadisnya sendiri itu. Kita nggak bisa bahas di sini. Ya. Kesimpulannya bahaya besar bagi santri dalam tasawuf adalah menjadikan karomah dan kasyaf jadi tujuan. Itu bahaya. Ya. Padahal tujuan yang benar adalah ridallah wal qurb minhu. Ya, keridhaan Allah dan kedekatan kepada Allah. Sebelum kita bahas ya, nanti itu ada tanda-tanda santri yang kena indikasi ini Kak Salma. Indikasi yang sudah melenceng tujuannya. Katanya Imam Haddad, karomah itu kebanyakan diberikan kepada orang yang sudah nggak mau ya, dengan karomah tersebut atau dia membenci ya, baru dia diberikan karomah. Subhanallah ya, Allah itu memang maha adil. Iya. Kamu nggak seneng dikasih, yaitu Ya, bal asa antakrahu syai'an fahuwa khair. Lakum. Berarti ini yang paling pantas dapat nih. Itu Allah itu tahu. Kalau kelas kita gak kuat, Betul. pucupnya wis tutu bangil pasuruan. Dikatakan zaman dulu ada seorang murid yang ingin belajar ilmu kimia. Apa ilmu kimia? Dikarenakan dia ingin merubah batu jadi emas. Ilmu kimia, gimana cara merubah atom bebatuan ini berubah jadi gold, jadi emas. Ya. Akhirnya apa? Dia datang ke seorang syekh. Syekh, ajarin saya sampai saya berhasil bisa merubah batu jadi emas. Durung-durung wis ngono syaratnya. Kalau ada saya juga mau. Ikut sudah. Nah ya, ilmu kimia ngerubah batu jadi emas. Ya, kemudian gurunya memberi syarat. Oke, sebelum kamu aku ajarin cara merubah batu jadi emas, aku kasih syarat. Ya, lakuin ini selama 40 hari berturut-turut. Angka 40 itu ada sirnya memang. Syekhnya bilang, apa syaratnya Syekh? Saya mau. Syekhnya bilang, setiap kali kamu batal wudhu, kamu wudhu lagi. Jangan sampai berhadas sama sekali setiap hari. Ya. Batal wudhu lagi, batal wudhu. Terus jaga. Selalu dalam keadaan harus menjaga wudhu. Gak boleh berhadas. Ya. Baik kalau gitu ya, harus wudhu kembali. Oke, ya. Jadi senantiasa jaga wudhu. Itu doang syaratnya. Oh kalau gitu mah gampang, kata muridnya ya. Jadi setiap kali si murid ini batal wudhu, segera dia cari sumur, ngambil air, wudhu lagi ya. Begitu terus akhirnya sholat sunnatul wudhu ya. Begitu terus kebiasaannya seminggu, 2 minggu, 3 minggu sampai tembus selama 40 hari ya. Pada hari ke-40, pas hari ke-40 Kak Salma, Iya. dia batal wudhu, dia ngambil air di sumur mau wudhu kayak biasanya. Udah biasa dia jaga wudhu, udah 40 hari kok. Udah Hari kebiasaan. ke-40 nih ya. Iya, udah kebiasaan Iya. nih. Hari ke-41 dia ngambil air di sumur, ternyata yang keluar bukan air tapi emas. Terus berhasil Wisan. Gak pakai batu lagi, air jadi emas. Airnya jadi. Terus dia ngeliat emas itu, dia lupa dengan tujuannya dulu ngapain dia batal wudhu terus harus jaga. Iya. Lupa tujuannya berguru ini supaya bisa ngerubah batu jadi emas. Dia lupa. Saking enaknya jaga wudhu, dia lihat itu emas apa tuh ember. Dia lihat, loh kok emas, saya maunya air buat wudhu. Dicemplungin lagi, Dibalikin. dibalikin lagi. Lalu lupa dia dengan Iya, tujuannya. iya. Dia udah nggak ingin maksudnya dengan emas, dia pengennya wudhu. Dia maunya itu air.
dia batal, dia maunya wudhu lagi, gitu kan. Akhirnya dia gali lagi, ngambil air, ngangsu apa bahasa Indonesia ya? Apa sih? Ngambil air itu apa bahasa Indonesianya? Ngangsu. Apa ya tuh? Wes pokoknya itulah. Al-muhim ya, dia ngambil air lagi, dilihat emas lagi, ditaruh lagi, dibalikin ya, dilempar lagi. Saya nggak mau emas, saya maunya air. Dia ambil lagi, dia skerek apa ya jenenge, lali. Diginiin ya, ngambil air sumur dengan tali, sret, keluar emas lagi, dia balikin lagi terus kayak begitu sampai dia udah pasrah, putus asa. Ya Rob, saya ini maunya air, saya maunya wudhu, bukan emas. Kenapa yang keluar emas? Coba kalau kita ya, disengitno dhisik, ditoto joko maneh. Betul. Ya kan? Akhirnya nimba air, timbanya penuh kepingan emas. Dia masukkan kembali berharap dapat air untuk wudhu, tapi tiap keluar emas berkali-kali seperti itu sampai dia lari, kecewa. Dia lari ke tempat gurunya. Wahai guru, dia mengeluh. Wahai guru, kenapa yang keluar emas? Saya nyari air, saya nggak betah nih, nggak punya wudhu, nggak enak. Gitu. Gurunya bilang, lo kan itu yang kamu cari. Sekarang kamu udah dapet. Ya udah ambil emasnya, itu kan tujuan kamu. Kan udah 40 hari. Tapi aku mau air untuk wudhu, kata gurunya ya. Gurunya bilang, sekarang kamu udah bisa ilmu kimia, ya. Dan ketika engkau sudah punya karomah, engkau malah nggak menginginkannya, katanya begitu ya. Engkau malah enggan, nggak mau menerima karomah tersebut ya. Orang yang kemarin kamu malah mengejar karomah tersebut, yang sekarang malah nolak. Ya itulah seseorang, semakin dia nolak karomah malah mengejar. Allah yang ngasih itu. Dunia juga gitu, semakin kita nolak tambah datang dunia. Makin kita kejar dunia, makin nggak puas, diperbudak sama dunia, tambah nggak dapet rasanya tuh kayak nggak puas-puas. Ya, makanya orang yang paling kaya itu orang yang qanaah. Ya. Sampai dikatakan ini unik ya. Jadinya akhirnya murid tersebut itu nggak mau lagi dia. Maunya dia air untuk wudhu. Udah nggak mikir emas ya? Udah nggak mikir emas, sudah. Mau Mas Paijo, Mas Paimin, Mas Muhaimin, Mas Ilham, Mas Kasyaf gak kepingin. Ini unik, dikatakan bahwasanya karomah itu haidur rijal. Pernah dengar nggak? Haidur rijal, head menstruasi. Karomah itu adalah haidnya rijal, haidnya orang laki-laki, yaitu datang bulannya wali. Itulah supaya kalian paham. Gitu ya. Jadi seorang wali itu datang bulannya adalah sebuah karomah. Ya. Maka ketika muncul karomah seperti wanita yang sedang datang bulan, adakah wanita memamerkan, "Weh, saya datang bulan"? Ada? Ya, nggak ada ya. Ada. Malu ya. Malu, nggak puasa kok masa nggak malu? Betul. Nggak sholat masa pengumuman? Betul. Ya. Kayak sepupu saya kemarin dikasih di Malang dikasih jus jambu. Ya. Yang ngasih jus bilang, "Ada yang nggak sholat nggak? Saya mau biar ngincipin gimana ini rasanya." Akhirnya dia ngaku itu aja malu. "Saya nggak sholat." Ya normalnya begitu seorang wanita, nggak mungkin pengumuman. Beli pembalut aja kalau bisa nggak kelihatan orang, ya kan? Begitu kan? Itulah laki-laki yang dapat karomah tuh rasa-rasanya kayak haidur rijal, kayak datang bulannya perempuan. Ya. Malu banget. Gak mungkin. Begitu juga wali ketika didatangi karomah, gak koar-koar pamer kayak perempuan datang bulan, gak koar-koar. Mereka pasti menyembunyikan karomahnya tersebut. Dan itu ada masanya, mungkin seminggu, udah kayak datang bulan. Mungkin 5 hari. Ya enggak 1 bulan karomah terus, enggak. Ada masa-masanya. Mungkin 1 bulan datang berapa kali. Datang sekali doang, kayak kita ya. Jadi wali setiap bulan berarti. Masya Allah. Tidak ada wali yang mengumumkan bahwa mereka punya karomah ini dan itu. Yang pengumuman itu berarti apa tadi? Tukang sulap, magician, bukan wali. Ya. Itu yang suka pengumuman di YouTube dimanapun, saya ini bisa menggandakan uang. Itu penipu atau tukang sulap, bukan
wali, bukan orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang berilmu jangan mudah tertipu ya, teman-teman yang ada di podcast ya. Kemudian Habib Ali Habsyi mengatakan, ini unik. 2 jenis orang yang tidak ingin dikenal oleh manusia. Ada 2. Siapa ayo? Siapa? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Sadar. Yang pertama orang kaya. Tidak suka dikenal orang karena takut diutangin. Ya. Yang kedua, seorang wali. Mengapa nggak suka dikenal orang? Karena jika diketahui khayalak ramai, maka orang akan berbondong-bondong datang ke rumahnya, minta doa, minta berkah, sehingga hilang waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 jenis orang ini nggak ingin diketahui orang. Kalau orang kaya pengen orang lain tahu, bisa jadi itu pura-pura kaya. Yang kaya beneran nggak ngomong. ya, dia biasa aja. Iya. Yang pura-pura kaya nih yang heboh. Oh saya nih kalau naik mobil ini itu pura-pura kaya atau supaya dirinya dipandang kaya. Yang kaya asli bajunya kaos biasa. Bener emang. Iya. Kadang Iya. nyamar jadi kakek-kakek lusuh, bawa kresek ke bank BCA ternyata ratusan juta. Beneran orang kaya tuh nggak gitu, Iya. nggak pengen orang tahu. Ya. Kalau dia kaya beneran ya. Iya. Siapa tuh bintang tamu? Jadi bagi seorang murid ya, menginginkan memiliki karomah itu bahaya dan tidak dianjurkan, Kak Salma. Selagi keinginan itu ada, maka justru tidak akan diberi ya. Karena karomah itu tidak diberikan kepada sembarang orang ya. Ketahuilah, kata Imam Haddad, hakikat karomah yang paling agung baik secara zahir ataupun batin itu adalah istiqomah. Catat Ya, itu hakikat karomah paling tinggi secara zahir dan batin, istiqomah. Wa in qalla, walaupun dengan sesuatu yang kecil tapi terus menerus, lebih bagus daripada kamu sehari doang besoknya udah nggak ibadah lagi. Sehari sak macamnya dilakukan. Lebih bagus yang sedikit tapi continue. Istiqomah itu apa ya, terus menerus. Apa itu istimrar? Ya. Bukan istimrar fil ma'asi ya. Istimrar fit ta'ah atau continue kalau bahasa Inggrisnya ya. Misalnya continue sholat duha tapi terus menerus. Atau baca wirid kabir misalnya, wirid shalir atau wirid ratib. Tapi rutin itu lebih baik daripada yang sehari itu witir ini semuanya dikerjain, besok enggak sama sekali. Ya. Adam loh ini lebih bagus. Itu karomah yang paling baik ya, secara zahir ataupun batin. Siapa orang yang berusaha istiqomah menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah Allah baik zahir dan juga batin, senantiasa memperbaiki dan memperbagus, maka akan berkhidmah dan ada di genggamanmu 2 alam. Orang yang istiqomah nih akan berkhidmah dan ada di genggamanmu 2 alam. Alam ulwi dan alam sulfi. Alam atas dan alam bawah semua berkhidmah kepada orang yang istiqomah. Tinggi. Tanpa ada yang menghijabmu dari Tuhanmu dan tidak membuatmu terlepas dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khidmah kepadamu 2 alam loh, nggak tanggung-tanggung. Istiqomah nih emang derajatnya tinggi di sisi Allah. Jadi siapa orang yang istiqomah dan memperbaiki keistiqomahannya, maka itulah puncaknya karomah yang sesungguhnya. Dengan memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang, maka alam yang di atas dan yang di bawah akan tunduk kepadamu. Ya. Kata ulama, istiqomah itu adalah surban. Surban apa tuh? Surban baju kewibawaan. Jadi baju kewibawaan seorang itu istiqomahnya itu, dia jadi wibawa akhirnya. Ya. Maka pakaian kesempurnaan seseorang itu adalah istiqomah. Ada nggak orang yang namanya istiqomah ya? Banyak ya. Sebelum ditutup, cuman mau ngasih tanda. Ya. 3 tanda santri yang mulai kepengaruh dengan yang begini-begini nih.
Apa tuh? Tanda sudah tertipu dengan apa ya yang sering di pesantren, tertipu dengan tujuan duniawi lah. Udah mulai tertipu dalam jalan tasawuf, yaitu yang suka minta kasyaf, minta karomah, minta jadi wali misalnya ya. Itu ada tandanya, itu kelihatan Kak Salma. Yang pertama apa? Dia lebih sibuk mencari pengalaman spiritual daripada memperbaiki syariat. Ya, lebih tertarik pada kasyaf, mimpi, ilham atau hal gaib, tetapi sholatnya, adabnya, kewajiban syariatnya nggak diperhatiin. Lebih sibuk urusan spiritualitas ya. Menganggap amalan biasa seperti belajar fikih dan memperbaiki akhlak itu rendah. Ya. Padahal para ulama tasawuf selalu menegaskan ya, istiqomah khairun min alf karomah. Ya, istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Nggak tanggung-tanggung loh, dari 1000 karomah loh. Kita malah minta-minta, padahal yang terbaik itu istiqomah. Jika seorang ingin hal luar biasa tapi tidak kuat dalam syariat, itu tandanya bahaya. Yang kedua, bahayanya apa? Tanda-tandanya dia ketularan ya. Merasa dirinya memiliki kedudukan khusus. Ini terjadi nih, beberapa murid ya akhirnya nggak hormat sama gurunya, akhirnya ilmunya nggak berkah, nggak manfaat. Tandanya apa? Merasa dirinya dipilih, merasa dia punya ilham khusus, mulai menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain ya. Kadang muncul ucapannya yang kayak begini, saya diberi kasyaf atau saya punya isyarat batin. Nah, bahaya ya. Sangat bahaya, itu membawa kepada ujub dan kesombongan ya. Ulama mengatakan rubbama fatahalaka babil karamah wa aqlaq an kababil istiqamah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kadang seseorang dibukakan pintu karamah tetapi ditutup pintu istiqomahnya. Yang ketiga, dia mencari riyadhah yang aneh yang tidak diajarkan ulama. Bertapa. Riyadhah-riyadhahnya aneh ya. Apa sih riyadhah itu? Kayak apa bahasa Indonesianya? Bukan olahraga, bukan. Kegiatan. Sesuatu, iya kayak sesuatu apa ya? Tazkiyatun, latihan-latihan gitu lah. Kayak latihan-latihan sesuatu, amalan-amalan dia, kayak meditasi, amalan tertentu yang nggak diajarkan sebenarnya. Misalnya puasa atau wirid yang ekstrim tanpa bimbingan guru. Ya. Atau mengasingkan diri dengan cara yang tidak sesuai syariat. Ya. Bawa kompor, bawa segala macem, naik ke pucuk Gunung Kidul. Atau mengejar pengalaman batin tertentu, hilang katanya jihad fisabilillah gak balik ya. Padahal dalam tasawuf yang benar itu riyadhah harus selalu di bawah bimbingan ulama dan tetap dalam batas syariat ya, bukan kabur hilang gak jelas ya. Imam besar tasawuf mengatakan kullu haqiqah la tashhad laha syariah fahiya zindik ya. Setiap hakikat yang tidak didukung syariat maka itu zindiqah, itu kesesatan. Jadi kesimpulannya apa? Tanda santri mulai tertipu di jalan tasawuf ya. Yang pertama, lebih mengejar kasyaf dan karomah daripada istiqomah. Yang kedua, mulai merasa punya kedudukan khusus. Yang ketiga, mencari riyadhah atau pengalaman batin yang aneh. Padahal Kak Salma, tasawuf yang benar itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, memperbaiki akhlak. Ya, pertama ngikuti Quran dan Sunnah, kedua memperbaiki akhlak, ketiga menjaga ikhlas, dan keempat istiqomah dalam ibadah. Wali aja justru takut loh. Iya. Kita malah minta Ustaz ya. Iya. Jadi supaya kita istiqomah ini ada sumbernya Kak Salma. Kok kesel ya kakiku, aduh. Monggo selanjaran Ustaz. Gak dikei lagu tak satu. Sumber istiqomah itu ada 3 katanya Imam Haddad ya. Nih biar kalian tidak tertipu ya. Saya duduknya gini aja ya.
Boleh. Gak pakai meja-mejaan wis capek. Aduh. Sumber istiqomah ada 3 katanya Imam Haddad. Yang pertama ilzam kitabullah, melazimi membaca Al-Quran. Yang kedua wattiba sunnatin nabi, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga waqtat hadaqallah bil aslaf, ikuti jejak-jejak orang-orang soleh, para salaf kita. Nggak ada yang ngerjain begituan. Minta karomah, minta istiqomah, minta kasyaf, minta jadi wali yang belum waktunya. Nah, siapa orang yang ngerjain 3 hal ini? Ya, ilzam kitabullah, ngaji, ya. Wattiba sunnatin nabi, ngikutin sunnah nabi, ya. Kemudian waqtat hadaqallah bil aslaf, ikut jejak orang soleh, barulah dia bisa disebut sebagai orang yang istiqomah. Bukanlah istiqomah itu melakukan hal-hal yang keluar atau naudzubillah melanggar syariat, bukan. Seperti bertapa atau melakukan hal-hal yang jauh dari syariat, ya. Makanya dikatakan jika kau melihat seseorang yang bisa terbang, ya, atau ditembak gak mati misalnya, atau yang bisa jalan di atas air, jangan kamu pilih dia. Oh, saya ikuti orang ini. Hah? Jangan ikuti dia. Jangan bimbang, jangan kagum. Ya, kagum dengan orang yang irang langsung ke Ka'bah misalnya. Ya, di tengah-tengah Ka'bah keluarnya, misal. Ya. Pengen kemana-mana, punya pintu kemana saja. Iya, benar. Bahkan kata Imam Haddad, jangan bimbang dan jangan kagum dan jangan percaya dulu. Ya. Kecuali jika kau telah melihat dan kau selidiki bagaimana dia mengikuti dan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita udah bahas kemarin masalah guru, ya. Iya. Guru yang bijak, guru yang baik, bukan yang bisa terbang, bukan yang sakti, yang bisa nebak-nebak, tapi yang paling mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali juga gitu, jangan kagum. Jangankan ngikutin, kagum aja nggak boleh sama Imam Haddad. Iya. Jangan bimbang terus kamu ragu, oh berarti ini orang yang bener, hati-hati ya, bisa kena fitnah Dajjal. Dajjal kan sakti. Benar. Ya, selidiki dulu gimana dia ngikutin sunnah Nabi enggak? Ya, dia tawadhu enggak? Begini begitu, ya. Baru kita tahu, oh ini orang masya Allah, berarti itu emang karomah dari Allah. Ya. Semoga Allah mengaruniakan dan memudahkan kita semua untuk selalu menjaga istiqomah di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya Ustadzah biar istiqomah? Ini keluar dari kitab ya, tambahan aja. Iya. Kamu mulai sesuatu yang kecil dulu. Namanya naik tangga itu kan dari bawah dulu. Iya. Masa langsung 3, 4 susah. Betul. Satu-satu. Kamu mulai, misal saya mulai detik ini gak mau ninggalin wirid selepas sholat duhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Misal, lakuin dulu sampai 40 kali atau 40 hari, ada sirnya. Iya. Setelah itu kamu ngerasa gak enak saya kalau gak wirid itu. Udah jadi kebiasaan. 40 ya sudah. 40 ya. Udah jadi kebiasaan. Ya kan Kak Salma? Iya. Udah kayak apa ya? Awalnya dia mungkin berat, tapi kalau udah jadi kebiasaan malah gak enak ditinggal. Jadi bebannya dirubah jadi kebutuhan. Betul. Ya, pindah posisi. Nah, setelah itu kamu boleh nambah amalan lain. Oh, saya tambah sekarang ya. Wirid udah berhasil, saya tambah. Gak mau ninggalin sholat duha plus doanya. Tiap jam 9, jam 10 saya harus sholat duha. Walaupun lagi di kantor, di sekolah, dimanapun. Iya. Kerjain itu selama 40 hari atau 40 kali berturut-turut. Ya, dirasa biasa nanti. Lama-lama udah gak enak kalau gak sholat duha. Baru nanti tambah lagi rawatib, tambah lagi wirid asar, tambah lagi amalan-amalan. Jangan langsung sehari saya mau wirid, saya mau duha, saya mau witir, gak kuat kamu naik tangga sebanyak itu. Betul. Turun, merusut, bosen, udah. Iya. Ibadah tuh ada variasinya. Ya. Itu sir ya, itu sir. Dulu ya, saya dulu di pondok
Pernah nanya sama guru saya, Ustazah Ummu Muhammad dari New Zealand, Selandia Baru. Iya. Orang Jawa bilangnya apa? New Zealand. New Zealand. New Zealand, Oh, ya. New Zealand. Iya, apa Selandia Baru bahasa Indonesianya. Mhm. Itu kata beliau ya, saya tuh awal marah ngajar baka itu nangis. Seorang Ummu Muhammad loh, udah jadi kepala sekolah DZ, sertifikat macem-macem, menguasai bahasa macem-macem. Dulunya juga sempet nangis dan demam panggung. Karena kenapa? Belum biasa. Iya. Kata beliau apa? Soalnya belum 40 kali. Jadi masih gemeteran, demam panggung. Akhirnya, oh gitu ya Ustazah ya. Iya, pantes Ustazah. Dina ini kalau disuruh qasidah gak ada gemeter-gemeternya sama sekali. Maksudnya udah gak pegang Biasa. kitab pun ayo gitu ya. Kapanpun Ustazah nyuruh ayo qasidah dong. Tahu Ustazah Halimah, tahu Ustazah siapapun kasih mic. Kalau qasidah tuh kayak ya bukan di luar kepala, bukan bermaksud ini sombong Iya, atau iya. apa. Udah kayak Bisa. ya wes sih, kalau heeh. qasidah ayo bismillah Mm-mm. gitu. Maksudnya demamnya nggak ada, ndredegnya nggak ada, gemeteran takut orangnya tuh nggak ada. Nggak Kayak santai aja kalau qasidah walaupun nggak pegang kitab. Iya, iya. Tapi begitu disuruh ceramah kok, waduh pikiran sak macemnya. Kata Ustazah Halimah, mic kayak mau dimakan. Itu mic bukan pisang. Gak mau lihat orang nunduk terus, gak berani, kayak takut. Ternyata selidik punya selidik, belum 40 kali ceramah Oh. saat itu. Jadinya masih takut, gemeter, bingung pegang mic gitu ya. Kalau yang udah jam terbangnya tinggi ya wes gak takut-takut. Podcast ini mungkin takut juga. Kalau yang Iya. dulu ya mungkin loh ya. Tapi kalau disuruh qasidah enjoy aja. Karena udah biasa katanya Sama-sama Ustazah. megang mic padahal ya Ustaz. Sama, yang satu suruh nyanyi, yang satu suruh ngomong. Iya. Jadi kata Ustazah Muhammad, iya, tapi setelah dia berusaha ngelawan rasa takutnya. Ya, sekali, 2 kali ngajar, lama-lama enjoy. Sekarang nggak bawa kitab pun udah hafal di luar Iya, kepala iya. beliau kalau ngajar ya. Jadi itu ternyata emang segala sesuatu tuh kita harus trial and error dulu. Trial and error judul selanjutnya ya. Dicoba dulu lama-lama biasa, kamu udah enjoy, udah mendarah daging, baru kamu tambahkan amalan selanjutnya. Apa yang kamu sukai, yang kamu pengenin sekarang, tulis target. Apalagi kalau punya dari muslimah ya. Misalnya target saya nggak mau ninggalin baca surat Waqiah plus doanya biar rezeki lancar. Udah kamu checklist aja terus. Ya. Nanti lama-lama enjoy. Waqiah mendarah daging dalam dirimu. Masya Allah. Tabarok juga gitu sebelum tidur. Al-mani'ah min adabil kubur, ya, mencegah adab kubur. Sampai kata Imam Ghazali, sinting orang yang mau tidur gak mau baca tabarok. Iya. Pede banget ngerasa di kuburan selamat gitu kan. Jadinya awal memang mungkin gak hafal, kamu taruhlah Khulasoh sebelahmu ya, atau HP yang ada suratnya atau Quran. Lama-lama udah jadi weret, udah biasa. Betul. Bukan kayak ngaji lagi, buka lagi susah, udah kayak weret, udah darah mendarah daging. Ya, temen tuh selalu ngingetin biasanya mau tidur jangan lupa tabaroknya ya. Terus lama-lama meskipun gak diingetin, inget sendiri. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqomah. Excelso sudah manggil-manggil tuh. Kita kembalikan kepada MC tercinta kita, Kak Salma Alaidrus. Masya Allah, tabarakallah. Fadal masykur ma'jur. Sallu ala nabi. Terima kasih Ustazah Dina. Oke, dari kajian malam ini kita belajar nih bahwa seorang santri menuntut ilmu bukan untuk mencari karomah seperti kasyaf atau hal-hal yang lainnya lah yang terlihat luar biasa. Karena tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah, memperbaiki akhlak dan menjaga istiqomah. Karena ukuran kemuliaan seseorang bukanlah bisa melakukan hal yang menakjubkan ya teman-teman, tetapi seberapa taat ia kepada syariat. Ya, para ulama juga menegaskan bahwa istiqomah itu tadi disebutkan sama Ustazah Dina juga khairun min alfi
karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah. Maka seorang santri nih harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh keinginan dianggap istimewa atau mengejar pengalaman batin yang tidak sesuai tuntunan kita. Nah, kemudian tadi dikasih resep sama Imam Haddad, jalan agar tetap istiqomah, kita bisa melazimi membaca Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi dan meneladani orang-orang yang soleh. Ada juga tips sederhana tadi yang terakhir ya, dari Ustazah Dina di luar pembahasan kitab. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, jangan langsung yang berat. Ambil amalan yang paling simpel, kemudian biasakan selama 40 hari. Karena apa? Karena tadi di angka 40 itu ada sir. Jadi kita yang beban jadi kebutuhan. Kalau kita lakukan terus-menerus. Setelah itu baru teman-teman pelan-pelan ditambah amalan-amalan yang lainnya. Oke, sekarang saya juga mulai mujahadah nih Ustazah. Saya ada pantun nih Oh Kak. iya, siap. Jalan-jalan ke kota Kufah. Cakep, Bukan belum. Oh ya, belum. Cakep ya. Beli kitab di toko tua. cakep. Katanya mau belajar tasawuf. Ah, Baru wirid sedikit sudah minta karomah. Karomah pula. Masya Allah. Pergi ke pasar membeli kurma. Gak Cakep. nyambung ya pantunku. Kurma dimakan sambil duduk. Belajar tasawuf membersihkan jiwa. Malah tidur saat zikir duduk. Wes Masya kurang ya. Allah. Satu lagi. Cakep, Kitab dibaca di bawah lampu. cakep. Katanya ingin membersihkan hati dan adab. Tapi sandal teman aja masih suka disembunyikan dulu. Masya Allah. Boleh insya Allah. Jadi intinya nih teman-teman, wah Kan nih, pantunnya. harusnya yang ngisi itu kan Kak Salma. Wah, Ya, tidak terus dong. gimana intinya Ustazah? Fadal Ustazah. Enggak, ini pantunnya Ustazah Dina ini menghidupkan suasana banget teman-teman. Intinya nih, jangan sampai kita sibuk ngejar hal yang kelihatannya wow, katanya Ustazah Dina tadi ya. Tapi justru kehilangan yang paling penting yaitu kehilangan istiqomah dalam ketaatan. Jadi jangan berburu sesuatu yang wow gitu ya. Yang terlihat wow gitu. Istiqomah tuh sudah cukup dari yang wow kumang ya ora ya. Wow. Naik perahu menuju seberang. Mantap, Angin bertiup membawa daun. mantap. Guru berkata, perbaiki hati sekarang. Nah, Santri menjawab, tunggu selesai makan dulu guru. pergi ke kebun keliru kurma terus dari tadi. Pergi ke kebun memetik mangga. cakep. Mangga jatuh kena kepala. Tasawuf itu memperbaiki jiwa, bukan mencari karomah supaya terkenal di mana-mana. Nah, jangan mencari wow ya teman-teman. Cari apa Ustazah? Cari Cari apa? ridho Allah dan Cari Rasulnya. ridha Allah dan Rasulullah. Ridho guru juga Ustazah penting. Betul Ustazah. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya? Karena kita masih ada waktu ini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Emang materinya sedikit, tapi ini sebenarnya deep pembahasannya. Betul. Kadang orang nggak mikir kok sampai bisa segitunya. Benar Ustazah. Gak ada, jarang orang yang bahas masalah kasyaf, Iya. karomah. Salma aja Iya. nggak kepikir Ustazah, baru kayak iya, ini, bener ya. Ini kalau aku ngelihatnya ya Kak Salma, Iya. tanda kepedulian Imam Haddad. Jangan sampai udah bagus-bagus dari kemarin jatuh ke perkara yang membahayakan bagi Iya, santri itu iya, sendiri ha. gitu. Kan ngerasa alim itu kan nggak boleh ya sebenarnya, ada Betul. perasaan merasa cukup, merasa Mhm. alim, akhirnya merasa dia itu patut menerima karunia-karunia yang nggak seharusnya ya. Iya. Akhirnya dia jadi manusia yang nggak terjaga akhirnya. Mm, Bukan santri yang terjaga. betul. Nas'alullah al-afiyah wassalamah Amin. insyaallah. Ada pertanyaan satu masuk Ustazah. Bagaimana kita bisa tidak menginginkan karomah? Ntar kalau nggak mau dikasih karomah seperti songong gitu Ustazah. Bagaimana apa? Kita tidak bisa sebentar. Bagaimana kita bisa tidak menginginkan karomah? Ntar kalau nggak mau dikasih karomah seperti songong.
Udah dijelasin panjang lebar. Iya. Semakin kamu membenci, semakin dikasih. Ya, Mm-mm. kok bisa songong sih? Emang seakan merasa udah pantas dapat karomah. Ya, Iya, iya. pokoknya meluruskan tujuan, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya nggak mau nerima dianggap songong, enggak. Ya kalau udah kamu dapat ya terima aja, mau gimana lagi? Itu kan anugerahnya Allah. Gitu. Tapi perasaan nggak mau membenci itu juga nggak masalah sebenarnya. Toh karomah itu nggak datang setiap hari juga kok. Jadi ini pembahasannya untuk orang yang dapat karomah sebenarnya. Saya pun nggak berhak menjawab sebenarnya. Ya, kita nih belum berhak sampai ke situ. Ntar kita sombong dong kalau menolak karomah. Seakan-akan udah pantas gitu loh. Ketahuilah teman-teman, karomahmu yang terbaik terbesar itu istiqomah. Ya, nggak usah ribut karomah selain itu. Ya, karomah yang kita ributin ini istiqomah jauh lebih baik 1000 kali daripada yang kita ributin ini. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Ustazah, berarti termasuk tujuan tasawuf itu untuk ketenangan jiwa? Iya. Pokoknya ulama menjelaskan bahwa tidak menginginkan karomah bukan berarti menolak jika Allah memberinya, tidak. Tetapi tidak menjadikannya itu tujuan. Tetap balik lagi ke syariat gitu. Apa pertanyaan yang kedua? Yang kedua, pokoknya ya intinya karomah itu bukan pengaruh kedekatanmu dengan Allah. Berarti kalau dapat karomah saya lebih dekat, tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau istiqomah ada pengaruhnya. Oh gitu. Siap. Kev yang kedua tadi apa? Termasuk daripada tujuan tasawuf membersihkan itu jiwa, ya. Untuk ketenangan jiwa gitu ya. Betul banget. Kayak psikologi dalam Islam. Itu ibadah dalam hati. Di awal kan kita udah jelasin. Nah, yang satu ilmu batin syariat, yang satu ilmu zahir syariat. Kalau fikih itu ilmu zahir syariat. Ilmu batin syariatnya tasawuf. Jadi dia ngurusin masalah hati. Supaya zahiran wa batinan ya. Ibarat buah mangga, kulitnya bagus, dalamnya juga manis. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Jika perempuan ingin istiqomah membaca surat Al-Waqiah 40 hari itu kan Ustazah tadi. Kemudian ada masa haid nih. Apakah boleh membaca saat inilah belum yang hafal? ditanyakan yang sudah bisa saya tebak. Saat tabaroknya, saat waqiahnya. Ini juga ada yang mengenai wirid, rotib dan lain sebagainya. Kalau sudah jadi wirid boleh teman-teman. Itu kan niat wirid, bukan niat ngaji membaca Al-Qur'an. Atau kan dijadikan bukan wirid tilawah. itu gimana? Jadi kalau dia udah kebiasaan, udah biasa, udah sehari-hari jadi dibaca wirid, beberapa kali gitu. Iya, dibaca 40 kali udah jadi wirid itu kan. Oh iya. Jadi haid nggak masalah. Nggak masalah, tapi nggak usah buka Quran, nggak usah nyentuh ayatnya. Dan itu kalau ukurannya di bawah Yasin masih boleh. Oh iya. Ya, surat Tabarok sama Yasin lebih banyak mana? Yasin. Banyak Yasin, ya. Berarti masih boleh tuh Tabarok jadi wirid. Waqiah sama Yasin banyakan mana? Yasin. Berarti Waqiah masih boleh jadi wirid setiap sore. Tapi kalau Kahfi, Kahfi sama Yasin banyakan mana? Kahfi. Walaupun kamu tiap Jumat rutin wiridnya selalu baca Kahfi, saat haid tidak diperbolehkan. Kenapa? Ukurannya Kahfi lebih banyak dari Yasin. Nah, Yasinnya sendiri boleh? Yasinnya tidak diperbolehkan. Jadi ukurannya harus di bawah Yasin. Di bawah Yasin. Yasin itu berapa lembar sih? 2 lembar setengah ya? Iya. Nah, kalau yang masih 1 lembar, setengah halaman atau 2 halaman tuh masih boleh. Pokoknya yang di bawah Yasin itu bisa jadi wirid, ayat-ayat Al-Qur'an yang di bawah Yasin. Nah, tapi kalau sudah di atas itu jadinya ngaji. Dan kalau kamu udah kebiasaan ya dengan catatan itu wiridmu memang. Orang-orang ini aneh kadang nggak pernah wirid begitu head kepingin ngaji. Iya. Ini sudah wiridan saya. Harusnya dimulai saat kamu suci. Iya, niat wirid gitu. Paham ya teman-teman? Insya Allah bisa dipahami. Ustazah, bagaimana cara buat selalu istiqomah di saat mulai males? Males datang, gimana caranya? Nah, melawannya nggak ada cara lagi. Semakin males, semakin kamu berbuat. Nggak ada cara lain. Ya, semakin nggak kepingin sholat, tambah ngambil sejadah, wudhu, ambil mukena, sholat. Kamu harus mujahadah hawa nafsu. Kalau kamu turuti males, istiqomahnya hilang. Kan sayang tuh. Udah dibangun-bangun tangganya,
Ya. Jadi nggak ada cara lain. Dan kalau pengen istiqomah ya, kalau bisa misalnya baca ya, kamu ngerti maknanya apa yang kamu baca. Jadi lebih meresapi gitu loh Kak Salma. Kalau Iya, cuman iya. berbuat ibadah dohir, gerak-gerik doang, lisan doang, itu memang bikin males, bikin Iya, bosen karena benar-benar. kamu nggak tahu ini maksudnya apa. Mm-mm. Itu kan. Tapi kalau kamu paham maknanya, esensinya, kenapa aku baca ini, kamu bakal istiqomah. Tapi emang berat ya Kak Salma. Iya, Soalnya betul banget, ibadahnya Ustazah. kita ini masih gara-gara pahala, gara-gara surga. Kalau saya baca ini rezeki lancar, saya masuk surga tanpa hisab, saya ini. Gak ada yang ibadahnya murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Iya. tingkatan tasawuf tinggi. Gak urusan pahala, tidak urusan surga neraka, terserah Allah mau dimasukin mana aja. Yang penting aku ibadah karena Allah. Mm-mm. Nah itu namanya ikhlas. Cuman Mm-mm. sebagai latihan masih nggak apa-apa tuh penerima fadoil nggak apa-apa wes karena pahala dulu. Masih kita ini kan masih merangkak. Mm-mm. Ya. Nanti kalau udah tingkatan tinggi, bukan adab sulukil murid lagi yang Iya. dipelajari. Udah tingkatan tinggi baru dia bisa merasakan manisnya keikhlasan sampai udah GTM apa GTM tuh. Apa tuh GTM? Udah apa tuh males? Oh, gitu. Males itu apa? Iya, Karena iya. sudah mendarah daging. Ya. Mm-mm. Itu orang ya, kita yang kita kejar nih apa sih Kak Salma? Iya. Selama masih muda kita istiqomah. Mm-mm. Nanti kalau tua kita udah nggak bisa ngerjain ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan selagi muda, Benar. itu malaikat masih nulis pahalanya. Itu yang kita kejar. Ini Masya orang Allah. biasa duha bertahun-tahun, pas tua kakinya sakit, udah nggak bisa. Tapi tetap malaikat tulis, karena dia udah istiqomah. Iya. Yang biasa ke masjid, tetap malaikat tulis, itu yang kita kejar. Oke. Jadi ini memang lawan malesnya sekarang, tapi nanti hasilnya di masa tua kita. Walaupun kita males bukan karena males, kalau udah tua emang nggak mampu, fisiknya lemah, Mm-mm. tetap ditulis karena udah kebiasaan. Ya, udah lebih 40 hari, Siap. 40 kali. Ini ya Taman. sudah beberapa pertanyaan saya gabungin mengenai pembacaan wirid tadi yang Yasin. Itu kan ada tuh di Khulasoh. Ada. Ketika wirid subuh, apakah itu berarti juga tidak boleh dibaca setiap harinya? Kalau Yasin enggak. Gitu ya. Oke, siap. Ustazah di bulan Ramadan ini Fatihah juga nggak boleh kalau yang Fatihah nggak ya? hadiah. Fatihah yang hadiah ya. Yang nggak hadiah boleh. Ayat kursi gitu-gitu boleh. Terus sebentar ya. amalan haid banyak kok, ratib semua itu boleh semua. Iya. Hulasoh itu boleh semua. Kecuali kalau Kecuali rotib, kahfi wirid Jumat. iya. Fatihahnya rotib berarti Nggak haid nggak boleh. boleh ya, Diganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Allahu akbar. Akbar. Bisa 4 kali, bisa 7 kali. Misalnya kamu ziarah kubur, semua doa Fatihah kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar gitu. Oke, ini adalah pertanyaan nih. Ustazah di bulan Ramadan ini kan saya selalu nggak ada waktu buat baca rotib habis maghrib. Karena langsung cuci piring dan beres-beres di dapur. Sampai waktu terawih, pas pulang terawihnya langsung tadarus. Jadi nggak baca rotib. Ya maksudnya apakah masih dibilang istiqomah gitu ya? Terpotong beberapa hari gitu. Loh, kamu bisa baca ratib sambil kora-kora sebenarnya. Iya. Sambil cuci piring. Ya, ratib itu tidak menghalangi perbuatan tangan kok. Ratib kan di lisan. Iya, Apa hubungannya kora-kora sambil dengan nyetel rotib gitu ya, bisa juga Ustazah ya. sambil nyetel? Jadi Iya, iya. Betul. Bisa sambil nyetel, sambil dengerin teman-teman. Kalau memang kesulitan masih membaca ya disetel sambil kita ngikutin Iya, bacaannya. jadi ya aku nggak tahu ya. Ini terserah Allah dan malaikat nyebut itu masih istiqomah atau enggak. Karena alasan ini, alasan itu ya. Mudah-mudahan tetap dihitung istiqomah kalau kamu emang sudah bertahun-tahun ngerjain itu dan gara-gara Ramadan kora-kora akhirnya terbengkalai. Ya. Tapi bisa disiasati dengan cara tadi itu sambil ratib, sambil dengerin. Biasanya orang kan sudah hafal kalau udah wirid ya. Udah ngerti urutannya gitu ya. Oke. Ustazah, sebaiknya buat istiqomah sesuatu amalan yang ringan menurut Ustazah dimulai dari mana ya Ustazah? Karena mungkin mereka bingung nih Ustazah, kan banyak banget tuh dikasih amalan. Yang mana dulu nih yang mau dimulai?
Apa kalau yang Yasin tadi itu Kak Salma, kalau dia dengerin boleh. Oh, dengerin boleh. Misalnya ikut-ikut niat wirid, jaga wiritannya dia, jaga hafalannya dia. Jadi yang penting jangan niat tilawah. Ngaji niat tilawah nggak boleh. Nggak boleh. Niatnya wirid. Niatnya untuk wirid nggak apa-apa sudah ya. Wirid. Apa tadi? Untuk istiqomah tadi kan dibilang mulai dari sesuatu yang ringan ya, amalan yang ringan. Yang menurut kamu yang udah paling pengen kamu kerjain deh. Yang gampang-gampang dulu. Yang semampunya kita dulu saja ya. Iya, betul, Berarti ketemu bahasanya dari tadi. Iya. Semampunya kita. Individual teman-teman, tergantung orang yang mampu yang mana gitu. Itu yang kita kerjakan. Yang menurut masing-masing yang ringan. Misalnya kamu dari dulu pengen nggak kamu kerjain, ya udah mulai sekarang. Yang dikit dulu nih. Sekarang kita niatin nih. Gak mau ninggalin lagi sampai biasa. Awal berat tapi ba'den it's okay. Masya Allah. Apa ba'den it's okay. Oke, 2 pertanyaan lagi saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Ustazah, malam 17 Ramadan kemarin kan ada tawassul Ahlil Badr. Padahal masih haid. Hukumnya gimana Ustazah? Nah, tawassul itu Quran enggak? Saya balik nanya nih. Gimana tuh? Tawassul yang dimaksud apakah bentuk Al-Quran dan lain sebagainya gitu ya. Kalau tawasulnya Quran ya nggak boleh. Sekarang saya mau nanya, Jaliyatul Qadar itu Quran atau bukan? Itu nazam ya. Jadi boleh nggak? Boleh. Iya, ya udah ya. Please be smart. Oh, kalau tahlil kirim Fatihah tawasulnya Ustazah. Kalau kirim Fatihah tadi dijelaskan nggak boleh. Nggak boleh. Kalau bacaan tahlil masih bacaannya boleh. Kan la ilaha illallah gitu kan, tahlil, sholawat, semua boleh. Pokoknya nggak niat tilawah, nggak Fatihah kirim. Ya, pokoknya intinya gitu teman-teman. Apapun itu kejadiannya. Semua boleh teman-teman. Kasihan dong wanita haid kalau segala-segala nggak boleh. Pokoknya Fatihah nggak boleh gitu. Yang lainnya aman, boleh dibaca. Ustazah tadi ada disebutkan buat cari ridho Allah, Rasulullah dan guru. Cara cari ridho guru itu gimana? Semisal baru bisa bertemu secara online. Belum Berarti kalau secara online nggak bertemu ya, nggak talaki. Harus talaki sudah. Enggak, maksudnya kan dia tadi bilang baru bisa bertemu secara online. Padahal itu belum bertemu. Iya, paham. Secara online tuh nggak bertemu. Nah, dengar doang dia. Iya. Ya. Tapi insya Allah yang guru-guru online-nya yang kalian berguru selama ini pasti meridhoi murid-muridnya yang ada di luar sana. Selama kamu ngerjain sesuatu yang mereka ridhoi. Tapi kalau kamu ngerjain sesuatu yang mereka nggak ridhoi, mereka nggak ridho. Kalau mereka nggak ridho, Allah juga nggak ridho. Contoh, gurunya udah ngasih tahu, jangan dengerin ke laki-laki ya. Ini suara amanat. Kamu seenaknya sendiri, nggak pakai headset di rumah. Berarti kan nggak menjaga keridhaan tersebut. Terus kamu berharap dapat ridho ya nggak bisa. Mau dapat gimana? Jadi kamu jaga adab, jaga akhlak, walaupun gurunya jauh, insya Allah dapat ridho, dapat doa. Ya, gitu teman-teman. Sampai di sini sudah pertanyaannya. Insya Allah untuk malam ini ada kelas. Malam ini enggak libur. Besok insya Allah Miftahus Sharoir. Insya Allah besok ada kajian sama Ustazah Maha. Entah malam atau pagi nanti kami infokan kembali ya. Siap. Oke, kurang lebihnya saya di sini selaku kan saya MC. tadi MC-nya. Enggak jadi. Kita tukar peran sudah. Ya, oke, dengan sini saya Salma Alidrus selaku MC dan ditemani rekan saya Kak Elzira Kak Erlisa. Ya. Beserta Ustazah Dina yang saya hormati, kami pamit undur diri teman-teman. Serta Ustazah Salma yang saya sayangi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sina nyumba wala sina gari, sina pesa wala misijalin. Teman-teman yang belum
Oh, teman-teman sudah keluar. Fadal, Fadal. Lagunya yang enak. Oke, Saya mau siap, menghibur teman-teman. siap. Ayo Kak Salma, kita karaoke. Kak Salma refnya ya. Wes, jangan-jangan. Moya hujafura kikuaza wewe nuru hutu angga limezidi huba lako kupenda wewe kwako nimefika saidi labbaik qalbi fil madina wajada sakina qala ya nabina Assalamu alaik moyo ko Madina umepata sakina kipenzi nabina Assalamu alaik salawatullahi wasalamu alaika ya Rasulullah salawatullah wasalamu alaika ya Habiballah salawatullahi wasalamu alaika ya Rasulullah salawatullah wasalamu alaika ya Habiballah Rasulullah Habiballah Rasulullah Habiballah Allah Allah Ya Aba Zahra metufundisha ya khair mengi umepata kwako kufata wewe namuomba Allah tukutanishe na wewe kwenye yake janna tuwe pamoja nawe qalbi fil madina wajada sakina qala ya nabina assalamu alaik moyo ko Madina umepata sakina kipenzi nabina Assalamu alaik salawatullah wasalamu alaika ya Rasulullah salawatullahi wasalamu alaika ya Habiballah salawatullahi wasalamu alaika ya Rasulullah salawatullah wasalamu alaika ya Habiballah Rasulullah Habiballah Rasulullah Habiballah Habiballah Rasulullah Habiballah moyo ko Madina wapata sakina kipenzi nabina Assalamu alaik moyo ko Madina wapata sakina kipenzi nabina Assalamu alaik kabul. Masya Allah, berasa konser virtual nih ya. Masya Allah. Rezeki yang teman-teman belum keluar rezeki. Saya Afaizul Heta. Apa kita kasih lagu? Apa Kak Salma? Jamur Enoki. Jamur Enoki itu apa ya? Besok-besok kita nyanyi lagu Jamur Enoki Oh ya. iya, siap. Jangan lupa hadir teman-teman karena Ayo besok ada Afaizul Jamur Heta. Enoki. Semua pada minta playlistnya kita ya, mancanegara. Makanya ntar saya kira ada di sini. Oh, sudah ada di playlist. Keren ya playlistnya nih.
Gambarnya suket. Hilang. Saya tak Ya, cari ngetik lagi aja, ngetik lagi. gambar suket. Ngetik gambar suket. Afaizu. Afaizu. Luheta. Nah, ting. Aneh. Dararara. Ini nggak pakai musik Kak Salma. Iya. Suara doang, tapi keren. Sina nyumba wala sina gari, sina pesa wala misijali, maadamu wamenikubali na wali wake yuko tayari. Huu mwaka mimi sikubali tena, bado nauona mbali, kwa uwezo wa Mola Kahari, kesho tunatimiza mahari. Miaka imepita navumilia yanonifika, Allah najua, ila dakika sauti yanijia, muda umefika nawe kuoa. Sipati picha cha kufikia dei, mambo yote yamesetiwa okay, taratibu masjidi naingia. Mimi. Nimevaa kanzu wai tia bei, from Maskati Why get away? naozeshwa binti aloniridhia Kama siami. La 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 la. Tolong translate Ustazah. Ewe Rabbana Maula Rohamani Ya Subhana. Subhana itu subhana. Ewe Owana na wangu wa moyoni, nampenda sana, mwengine simoni. Habari gani stake matani wenye yakahani. Nikweke ndani, habari gani, staki matani, ndani ya mwaka hai. Nikweke ndani. Have you ever found it hard to breathe? Or even lost the courage to carry on with the world at your feet? In the dark where the shadows creep, the shining light is all we seek. Even when the dark comes crashing through, need a love to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right here. He will never disappear. He will wipe away your tears. He will be there. He will be there. He will be there. Have you ever felt so lost that you don't care?
'Cause the world has broken you down too. Now you fear. You are scared, alone, and no one's here to share. But don't give up, 'cause your time is near. Even when the dark comes crashing through, need a love to carry you. When your head is on the ground, you will be found. Allah's help is right here. He will never disappear. He will wipe away your tears. He will be there. When you walk, he'll run to you. Every step he'll stand for you. You'll never walk alone. Found a place where you belong. When you walk, he'll run to you. Every step he'll stand for you. You will never walk alone. Found a place where you belong. Even when the dark comes crashing through, need a love to carry.